Pulang, laporan saya waktu itu redakturnya Saudara Barat, dan saya nggak pernah berurusan sama dia karena saya memang tidak di bidang politik. Itu kertas dia lihat, dia nggak bilang salahnya apa, dia sobek, ucap masukin ke tong sampah, dia ngerokok lagi, kakinya naik ke atas meja, dan dia ngetik. Saya nggak dikasih tahu salahnya apa, nangis saya. Ada kebetulan termasuk jadi istri yang ideal, ada siap kondangan sama suami bisa harus pergi, enggak lah gue capek, dandan tuh capek, lu pergi aja sendiri. Atau ada undangan, orang laki lebih gampang berpakaian daripada kita. Saya punya waktu untuk istirahat, saya nggak usah datang undangan ya, kamu yang datang sama anakmu. Mereka menerima, atau mereka juga udah bisa ngotin perempuan yang memutuskan untuk maju itu harus sadar bahwa kita itu nggak sempurna. Dan kita harus jujur dan mau mengakui dan siap untuk menjadi tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau Ibu Redi sendiri waktu kecil itu kan kita punya nih Bu, waktu kecil aku cita-cita jadi ini. Ibu Redi itu cita-cita waktu kecil apa sih? Jadi arkeolog, dan saya lulus sebagai sarjana arkeologi dari Universitas Indonesia. Jadi dari kecil saya itu bacaannya di rumah adalah National Geography. Wow. Ibu saya itu langganan National Geography. Ibu saya dari latar belakang pendidikan juga Bu, Ibu ya? Ibu saya bisa 4 bahasa. Wow. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda udah pastilah ya. Tapi kalau bahasa Belanda karena memang keseharian, bahasa Inggris dia memang lulusan sastra Inggris, kalau Perancis dan Jerman karena dia memang lidahnya. Banyak membaca, aktif. Sebelum menikah juga sekretaris rektor UI, sekretarisnya Pak Sumantri Brojonegoro. Menikah karena ayah saya dokter, tinggal di kota kecil Purwokerto. Tapi jadi dia kan harus kemudian membuat kesibukan, dan kesibukannya tidak jauh dari kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, salah satu yang menjadi hobinya itu menulis. Dia tuh dulu suka nulis juga, zaman dulu tuh ada majalah namanya Horizon. Terus bacaannya aneh-aneh lah gitu. Nah, saya dari kecil dibiasakan mungkin baca barang aneh-aneh, termasuk antara lain melihat National Geography. Kemudian kalau ya mendengarkan cerita-cerita, kemudian itu beliau bilang, oh itu nanti kalau kamu suka seperti itu namanya arkeologi, nanti kamu jadi arkeolog. Ingat, jadi dari kecil saya memang bercita-cita menjadi seorang arkeolog, dan saya kemudian bersekolah di jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia sampai lulus. Sampai lulus, dan saya memang menyenangi sampai hari ini menjadi hobi ya. Jadi hobi ya. Tapi setelah lulus kemudian langkah awal saya memang masuk ke dunia jurnalistik. Saya ini pernah jadi wartawan magang di editor, anak buahnya Bang Saur. Kemudian waktu direkrut di Media Indonesia tahun 92 itu, karena Media Indonesia punya, Pak Surya kan selalu lahir dengan gagasan-gagasan baru ya. Punya ide baru melahirkan section. Di mana di situ waktu itu advertorial masih belum. Bagaimana sebuah media bisa membawakan misi dengan tanpa kemudian hanya sekedar advertorial. Lahirlah konsep section. Jadi harus ada orang yang paham dan bisa memahami dari sisi jurnalis, tapi juga bisa melakukan komunikasi dengan, itu kan kalau dulu kan zaman dulu kan pecah banget kan. Masuk ke situ. Tapi mungkin pada dasarnya saya sendiri juga kan memang besar dengan banyak organisasi gitu ya, dari kecil aktif di organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Jadi akhirnya lebih banyak masuk ke manajemen, meninggalkan jurnalistik ya. Masuk ke manajemen. Sampai sekarang. Jadi pernah pengalaman liputan apa Bu yang paling berkesan Bu, yang paling ingat sampai sekarang? Yang paling ingat sampai sekarang saya ini, karena saya anak magang. Itulah bedanya Spartan zaman dulu ya. Anak magang di editor. Suatu hari latar belakang budaya, jadi section budaya dong. Pas dong arkeolog. Iya, karena arkeologi magangnya kan di situ. Suatu hari ada satu kejadian di Lampung. Talang Tuwo kalau nggak salah tuh. Habis wartawan, entah bagaimana, ini majalah editor yang dari Bredel.
Tiba-tiba Pak Benny Murdani almarhum itu kasih kesempatan wawancara, nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi yang ada cuma saya kan, pokoknya disuruh ngambil. Ya lah, pergilah saya ke sana dengan sama sekali tidak punya basic dan lain sebagainya. Pulang, laporan saya waktu itu redakturnya Saruta Barat, dan saya nggak pernah berurusan sama dia karena saya memang tidak di bidang politik. Itu kertas dia lihat, dia nggak bilang salahnya apa, dia sobek, cek masukin ke tong sampah, dia ngerokok lagi, kakinya naik ke atas meja dan dia ngetik. Saya nggak dikasih tahu salahnya apa, nangis saya. Ada kebetulan salah satu sekreknya orang baik ya, ngasih tahu sini gitu, nangis. Saya bilang, saya kalau disuruh nabrak tembok, saya tabrak. Tapi karena saya nggak ngerti, dia bilang, oke, kamu tanya gini-gini. Besok kan paginya saya datangin lagi Pak Murdani jam 7. Dia tanya, ada apa kamu? Pak, saya mau minta wawancara. Kemarin kan udah. Tungguin sampai sore. Dia nggak mau kasih, sore dia masih lihat saya. Ada apa kamu di sini masih gitu? Saya dari editor, saya harus liputan lagi Pak. Begini Pak, saya langsung bilang, saya adalah anak budaya. Saya bukan wartawan politik, saya bilang. Saya bukan reporter politik. Kebetulan kemarin tidak ada orang, ada saya. Dan redaktur mengatakan bahwa bahan-bahan tidak bisa digunakan. Saya mohon waktu Pak. Dia liatin saya gitu. Saya mohon maaf gitu. Balik lagi dia keluar tuh udah jam 7 kalau nggak salah. Saya masih di situ tuh dari jam 8 pagi, jam 7 pagi. Kesian kali dia. Akhirnya mau. Saya bilang, sini kamu ikut saya. Naik mobil dia. Sampai rumahnya di Brawijaya di situ. Saya bilang, Pak, saya rekam. Mohon maaf, ini pertanyaan yang saya harus tanya. Saya baca, dia ketawa. Dan dia jelasin panjang lebar itu. Malah eksklusif ya? Saya kasih ke ini ketika terbit. Langsung dia. Namanya di Byline. Padahal dulu kita nggak ada di Byline kan, cuma gitu. Di Byline, dan kita tuh saya ingat banget satu kutipan itu dikasih kita 15.000. Saya dipakai 8 kutipan saya di artikel itu. Maksudnya yang bisa saya laporkan. Tapi ya, saya tembok pun saya tabrak. Tapi dari dulu ini yang saya selalu pegang dan itu pelajaran. Saya bukan orang yang percaya bahwa kita bisa semua. Tapi kita harus mau mengakui kalau kita tidak tahu. Oleh sebab itu, apalagi ketika saya kemudian memiliki kesempatan ya mendalami manajemen, apalagi setelah makin kesini, saya betul-betul memegang yang namanya arti qualified. Tahu nggak qualified itu apa? Qualified itu kita tahu apa yang kita tahu, tapi kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Dan untuk yang kita tidak tahu, jangan pernah sok tahu. Carilah orang-orang yang tahu. By nature saya seperti itu. Itulah yang saya yakini membawa saya sampai ke sini. Saya bukan orang keuangan. Di perusahaan, semua orang tahu. Dikasih tahu laporan keuangan, saya bilang saya nggak bisa baca. Ceritain. Ini bacanya begini. Tapi basic tentu harus tahu dong, kalau nggak dibohongin gitu kan. Saya bilang bikin catatan, ini kenapa bisa begini, tapi ini bukan pekerjaan saya. Buat apa saya baca-baca ngomong lagi, saya ngerti baca angka-angka nggak bisa. Tapi saya cari tim yang betul-betul memahami. Saya dikasih tahu 5 kali, lupanya 20 kali. Anak-anak akhirnya yang tumbuh sama-sama saya, sekarang sudah jadi direktur keuangan, sekarang jadi corporate controller, bahkan Mirda di CEO Media Group itu, sudah memahami betul kelemahan saya dan sudah tahu persis apa saya harus disiapkan. Dari itu kemudian, inilah tugas saya, karena saya memang harus mampu melihat helikopter view, kemudian mengambil keputusan, satu melakukan analisa, mengambil keputusan dan melakukan eksekusi dengan data. Tetapi saya sudah menempatkan diri, saya bukan orang yang bisa masak. Betul. Saya bisa melihat ini semua, tapi kalian yang siapkan bahannya, saya yang masak. Dan ini dari dulu, dari sejak saya masih menjadi manajer, itu tidak saya tutupi. Akibatnya saya beruntung selalu mendapatkan dan dikasih orang-orang bagus di bidangnya masing-masing. Nah ini tips juga buat anak muda. Jangan pernah takut untuk mengakui ketidaktahuan dan memang menyampaikan bahwa kita punya limitasi di bidang ini. Sampai hari ini saya selalu bilang nih sama Mas Adio sama teman-teman, saya punya TA, saya bilang kalau nulis jangan kepinteran. Ngambil ada satu TA saya pinter sekali, bacaannya juga luar biasa. Filosof semua. Saya bilang, tolong jangan ditulis, gue kagak sepinter-pinter itu gitu. Dan itu saya bilang, mereka ketawa-ketawa, bukannya saya nggak bisa, tapi saya bilang, saya tahu. Saya tahu kapan saya baca buku ini. Satu lagi punya trik.
Dari zaman dulu, saya punya keinginan untuk tahu buku-buku bagus. Tapi saya tahu bahwa saya tidak punya waktu. Saya cari bagaimana caranya saya bisa memahami itu. Dari zaman dulu, zaman orang belum langganan, itu ada namanya Fashion Book Summaries. Jadi summary buku yang ratusan halaman cuma diterjemahkan, bukan hanya diterjemahkan di bahasa Inggris. Sampai hari ini saya masih langganan. Udah puluhan tahun itu. Yang dulu Kompas Gramedia pernah nerbitin, sekarang dalam bahasa Indonesia, sekarang sudah enggak, zaman dulu sekali. Sekarang saya langganan aslinya. Itu cuma jadi 4-5 halaman. Tapi sekarang masih ada, Bu? Masih. Oh, itu penting tuh buat itu nanti kita minta aja sama Sadio. Ada. Ada kita punya akunnya. Di situ saya baca. Di situ saya paham gitu. Tapi di sini kita tuh harus bisa mengukur. Betul. Mengukur. Menjadi apa adanya dan menjadi orang yang memang ya sesungguhnya ya begitu gitu. Tidak usah bahwa kita kemudian memiliki keinginan tahu. Saya memang orang yang senang belajar. Saya kemudian memang secara formal juga terus sekolah gitu, karena saya memang ingin, bukan karena sekedar ada keinginan embel-embel di depan namanya harus ada gelar itu. Ini pun kalau tidak ada COVID barangkali saya tidak bisa menyelesaikan S3 saya. Betul. Ini blessing ada COVID. Saya udah kena sudah kena semprit. Sudah selesai sudah selesai biasa kan? Ketika urusan nulis ya, ada COVID 2 tahun. Betul. Dikasih waktu bisa menyelesaikan dan masih blessing juga karena saya sakit kan, kanker. Padahal meskipun sebetulnya itu tidak bisa menjadi alasan, artinya saya masih bisa itu. Saya diberi izin untuk memasukkan cuti maksimal sehingga saya punya waktu panjang dan pas COVID bisa menyelesaikan. Nah itu tadi para konco ada quote yang bagus ya. Artinya kita harus menyadari ketahuan kita dan juga ketidaktahuan kita untuk bisa mengarahkan ke depan, Ibu ya. Terakhir Bu, pertanyaan untuk Ibu. Seorang Ibu Rery ini apa sih Bu yang ingin ditinggalkan ke negara ini? Bu Rery itu pengen dikenang sebagai apa sih Bu di Republik ini Bu? Saya hanya ingin menjadi orang yang bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada saya dengan baik. Itu yang ingin saya tinggalkan. Legacy yang ingin saya tinggalkan adalah nama baik, sesuatu yang anak cucu saya bisa bangga, tetapi sesuatu juga yang orang bisa merasakan manfaat atas keberadaan saya. Satu yang ini kan ada perempuan yang nonton. Pasti, ini juga selalu saya pesan. Kan banyak orang yang melihat saya sebagai ibu ya, sebagai istri, sebagai perempuan. Dan kenapa perempuan bisa seperti ini? Ini pesan khusus buat para perempuan. Semua perempuan yang memutuskan untuk maju itu harus sadar bahwa kita itu nggak sempurna. Dan kita harus jujur dan mau mengakui dan siap untuk menjadi tidak sempurna. Tidak sempurna. Begini, bagaimana kita sebagai seorang profesional yang dituntut memiliki tugas dan tanggung jawab, kalau saya sekarang sebagai politisi ya, kemudian masih punya anak-anak kecil yang kemudian kita juga menginginkan kita hadir dengan citra sebagai ibu yang sempurna. Benar. Itu harus disadari Bu. Itu harus disadari. Karena pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Dan jangan takut untuk menjadi tidak sempurna. Jangan takut untuk melewati masa, wah ini si ibunya nggak perhatian sama anaknya, masa anaknya datang ke sekolah, ada acara ibunya nggak datang, nggak beri perhatian, jangan takut. Dan itu pernah Bu kejadian? Oh, maksudnya sepanjang jalan. Maksudnya anak sendiri sampai bilang gitu Bu, pernah Bu? Yang terjadi adalah kebalikannya. Anak saya semua mandiri dari kecil dan sudah bisa mensortir. Mama nggak usah datang, nggak perlu. Mama sama ayah nggak perlu datang, nggak perlu. Itu nggak perlu. Udah ngerti ya? Sudah ngerti. Sudah mampu, dan pada satu titik yang lain saya bersyukur anak-anak saya akhirnya bisa tumbuh seperti saya. Ada cerita, anak saya yang nomor 3 tuh perempuan, waktu dia masih di TK. Jadi suatu hari ada role play, ibu gurunya kasih tahu saya, ada role play seorang bagaimana menjadi ibu gitu. Yang lain tuh macam ada yang dandan-dandan, ambil itu. Anak ini ambil kertas.
Nulis Bu. Ada kertas terus gini-gini. Terus dia ngomong lagi gini-gini. Gurunya, Namira kamu ngapain? Meeting, kerja gitu. Dan dia nyatakan dengan gagah, dengan bangga. Dia tidak kemudian berdandan seperti anak yang lain gitu. Namira ngapain? Kamu ngapain diiniin? Meeting, Miss, katanya. Itu setiap hari Miss kata dia. Gurunya tuh bingung. Anak ini tidak ada beban. Betul. Tidak ada beban dan bingung. Terus tulis-tulis. Itu pakai pura-pura telepon gitu. Tulis-tulis gitu. Kan role play. Jadi tidak kayak protes gitu ya, tapi benar-benar Jadi yang lain tuh berdandan, masak-masak gitu. Oke, kalau jadi ibu. Waktu saya dikasih tahu gurunya. Dan tidak ada. Karena itulah yang dia lihat. Benar. Tapi itu tidak kemudian menjadi beban dan itu realita. Menjadi beban dan menjadi jarak karena saya libatkan. Betul. Jadi kalaupun saya harus bawa pekerjaan banyak di rumah, kesempatan ada anak-anak gitu. Saya ingat zaman saya masih ngurusin tender besar, kalau bawa pekerjaan, itu anak-anak saya mintain tolong, coba mau bantuin dong, tolong diklipin ini yang mana, yang merah-merah kumpulin sama yang merah. Ya itu saat bermain juga buat mereka kan. Atau kalau enggak saya kasih gitu, nanti yang bisa kumpulin nih, yang ini kertas-kertas yang merah tumpukin sama yang merah, yang biru ya gitu. Banyak-banyakan, nanti yang banyak mama kasih hadiah. Tapi itu kan dalam satu ruangan, kami punya ruang belajar namanya di rumah yang tempat itu. Mereka melihat, mereka memainkan ini dengan ini. Ya. Dan di dalam kepala mereka tidak ada yang salah dengan ibu mereka. Dan sehingga mereka sudah bisa menyortir. Dan bahkan dalam dua hal akhirnya ada hal-hal yang mereka menjadi jauh lebih dewasa, tapi bukan berarti kehilangan masa kecilnya ya, karena saya sudah mengatur sedemikian rupa bahwa harus ada waktu-waktu khusus yang saya siapkan untuk mereka, dan di situ quality time. Biasanya liburan sekolah tuh saya harus cuti, tahun baru saya harus cuti, dan kalaupun terpaksa tidak bisa, mereka tetap ini. Jadi apalagi makin mereka besar, mereka makin paham, makin paham, makin mengerti, bahkan kemudian pada saat-saat kritikal dan musilnya saya memerlukan bantuan, mereka bisa turun dan membantu. Tapi itu tadi, jadi mereka juga sudah tidak mengharapkan lagi manja-manjaan gitu ya. Kalau bukan manja, kalau itu sih ada ya. Maksudnya ibu ideal itu harus yang, tapi standar tentu harus ada. Nah, itulah yang kemudian itu kita harus punya, harus disadari, harus itu nggak bisa kita, termasuk jadi istri yang ideal, ada siap kondangan sama suami bisa harus pergi, enggak lah gue capek, dandan tuh capek, lu pergi aja sendiri. Atau ada undangan, orang laki lebih gampang berpakaian daripada kita. Saya punya waktu untuk istirahat, saya nggak usah datang undangan ya, kamu yang datang sama anakmu. Mereka menerima. Atau mereka juga udah bisa nyortir, mah nggak usah datang lah yang ini mah, kita aja yang pergi gitu. Tapi ada nggak sih Bu momen-momen yang Bu akhirnya terus dalam tanda petik nih, terus aku harus mengucapkan minimal ada kata-kata sayang, ini kata-kata apa kepada kalau itu pasti, Bu, ya? Kalau dari itu kalau itu kebetulan dari kecil mereka deket ya. Kalau dari kecil mereka dekat. Jadi simbol itu loh Bu yang ditunjukkan. Dari kecil mereka dekat, dan secara jadi gini, yang saya bilang tidak bisa menjalankan peran secara sempurna, bukan berarti kemudian kehilangan kedekatan, tidak begitu. Tetapi kalau misalnya di sekolah anak kecil tuh ibu-ibu kan selalu datang, ada acara selalu datang. Saya tidak bisa melakukan itu. Buat mereka nggak ada masalah. Tapi bukan berarti mereka tidak dekat dengan saya. Ya sampai hari ini alhamdulillah anak-anak saya ya apalagi setelah saya sakit ya, satu mereka juga bisa menjadi lebih mandiri gitu. Kalau dekat, apalagi yang paling kecil kan jauh dari kakak-kakaknya. Saya ini umur 40 masih punya anak kecil satu, jadi mainan. Jadi sekarang kalau lagi kemana-mana saya ajak, kesempatan juga nih saya bawa supaya lihat Indonesia, meskipun banyak teman yang bingung juga kok mau dibawa-bawa gitu ya. Umur berapa sih yang paling kecil sekarang 15. Tahun lalu kebetulan COVID kan, jadi dia kan jarak jauh kan. Saya ada kesempatan jalan ke pelosok-pelosok, sini ikut mama. Nah, daripada dia nggak ngapa-ngapain, tapi ikut, saya juga kan capek kan kemana-mana gitu kan. Dia ikut juga, ditanya, wah hebat ya Kiki, mau pergi sama mama tempatnya. Jawabannya dipaksa.
Tapi di satu sisi ternyata dia menikmati Iya. karena dia baru tahu melihat, waktu itu kita ke Sulawesi, ke Palopo, baru dia lihat tanaman coklat. Oh. Dia minta turun motong, terus kata drivernya nggak bisa, nanti kita dibilang curi. Jadi bilang, mama gimana caranya, aku kepengen metik. Jadi dianterin jam 6 pagi. Emang hebatnya YouTube ya sekarang ya, jadi dia sudah dapat coklat dari Palopo begitu Ibu, ya? langsung. Iya. Sampai di rumah, rupanya dia praktekkan coklat itu bisa jadi coklat. Saya sampai kaget-kaget. Begitu udah berapa minggu nih udah jadi, dia buka, dia bikin. Udah jadi itu hidangan Bu. Sampai akhir, nanti saya kirimin YouTube-nya. Sadio bisa kirim, saya Bikin, pasang di IG. Saya sendiri sampai takjub, kamu kok bisa tahu dari mana? Dari YouTube. Dibuka, setelah dibuka dijemur disangrai, habis sangrai ditumbuk jadi bubuk coklat. Ya itu yang Betul, dan mereka sudah melihat terbentuk dengan sendirinya, menikmati Bu ya. menikmati, sudah tahu gitu. Terus sedang lihat lagi, mama pergi mana lagi sih yang aku boleh ikut? Udah ini ya. Udah ada. Yang tempat aneh gitu, ada apa di sana? Oke, para konco, itu tadi ngobrol sekilas kita di Sinau bareng Ibu Lestari Muhdijat. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat teman-teman yang ingin aktif di organisasi, aktif di perusahaan, dan juga aktif di segala aktivitas. Tadi Ibu sudah menceritakan ada beberapa inspirasi yang bisa dibuat untuk melangkah ke depan.